Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Sonya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini anak-anak dalam tema 4, subtema 2, muatan SPDP, kita akan belajar mengenal gerak keseharian dalam tari dan memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Sudah siap belajar hari ini? Kita mulai ya. Nah, mengenal gerak keseharian dalam tari. Di tema-tema sebelumnya, Bu Sonya sudah menjelaskan. Mari kita mengingat kembali. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan yang khas. Misalnya gerakan mengelap kaca. Gerakan mengelap kaca dapat dijadikan sebagai gerakan tarian. Gerakan mengelap kaca dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, yang khas seperti ini anak-anak. Tangan seperti memegang lap ya. Lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan sambil ditekuk. Nah, ada lagi gerak keseharian yang lain. Contohnya apa? Yang khas. Ya, menyapu ya anak-anak ya. Kita mengayunkan tangan, mencangkul. Kemarin yang di tema sebelumnya ada menanam jagung ya. Itu gerak keseharian, gerak yang kita lakukan sehari-hari. Ada juga gerak mencuci piring, menjemur pakaian. Nah, itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah, dalam tarian mengelap kaca, nah, gerakan mengelap kaca, kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, saat menoleh ke kanan dan ke kiri, tentu saja harus mengikuti gerak tangannya anak-anak. Seperti apa gerak tangannya? Gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Nah, tangan kanan misalnya, tangan kanan dulu ditekuk, lalu digerakkan ke kiri ke kanan. Otomatis kepalanya melihat ke arah kanan ya. Kemudian setelah tangan kanan 4 hitungan, tangan kiri 4 hitungan. Kepala menoleh ke arah kiri ya. Nah, sambil tangan kiri ditekuk lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau kaki, gerak kaki melangkah ke samping anak-anak, bergantian ke kanan dan ke kiri, menyesuaikan gerakan tangan dan kepala. Nah, ini tadi dinamakan apa anak-anak? Kombinasi gerakan yang bergerak tidak hanya satu anggota tubuh saja, tetapi ada beberapa anggota tubuh, kepala, tangan, dan kaki ya. Kalau satu anggota tubuh saja, misalnya menoleh, menengok, itu merupakan gerakan dasar. Sudah kita pelajari ya di tema sebelumnya. Selanjutnya, nah, di buku kalian, Pupena halaman 117, ada soal. Bagaimana gerak kepala saat kamu memperagakan gerak mengelap kaca? Nah, tadi sudah Bu Sonya jelaskan ya anak-anak ya. Kepala menoleh ke arah kanan dan kiri sesuai dengan tangan yang bergerak ya. Jadi kalau tangan yang bergerak tangan kanan, kepalanya menoleh ke kanan. Kalau yang bergerak tangan kiri, kepalanya menoleh ke kiri. Ingat tadi tangan bergerak secara bergantian ya. Jadi tidak mungkin dua-duanya bebarengan ya mengelap kacanya, tidak, tapi bergantian. Kiri dulu 4 hitungan, lalu kanan 4 hitungan, begitu seterusnya. Nah, bagaimana gerak tangan saat kamu memperagakan gerak mengelap kaca? Ya, tangan ditekuk, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan bergantian. Bergantian maksudnya apa, Nana? Ya, setelah tangan kiri, lalu tangan kanan ya. Kemudian, nomor 3. Bagaimana gerak kaki saat kamu memperagakan gerak mengelap kaca? Nah, gerak kaki bagaimana tadi, Nana? Kaki melangkah ke samping bergantian sesuai dengan tangan yang bergerak. Kalau tangannya bergerak ke kanan, ya kakinya bergeraknya yang kanan, melangkah ke kanan. Kemudian tangan kiri yang bergerak, kakinya yang
kiri yang melangkah ke samping ya. Melangkah ke samping kiri, begitu ya. Nah, jawaban ini bisa kalian salin di buku pupena kalian, halaman 117. Bisa Bu Sonia lanjutkan ya ke pembelajaran berikutnya. Nah, memperagakan gerak tarian dengan iringan musik anak-anak. Nah, kalian tentu ingat iringan musik membuat tarian lebih indah ya anak-anak ya. Menjadi lebih indah. Nah, alat musik yang digunakan bisa merupakan alat musik ritmis atau alat musik apa Nana? Yang tidak mempunyai nada. Nada di sini yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Tetapi musik juga bisa kita dapat dari benda-benda di sekitar. Coba kalian lihat pupena kalian halaman 123. Alat musik untuk mengiringi gerakan tari. Nah, ada apa saja? Ya, ada gendang, ada tamborin, ada triangle, dan ada marakas. Keempat alat musik ini merupakan alat musik ritmis ya anak-anak ya, tidak mengeluarkan nada, tidak mempunyai nada. Nada yang Bu Sonia maksud di sini adalah tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, bisa juga musik kita peroleh dari benda-benda di sekitar untuk mengiringi gerakan tarian. Contohnya apa? Sapu lidi, ember plastik, botol plastik diisi beras ya. Nah, botol plastik diisi beras ini biasanya mengeluarkan suara yang hampir sama dengan marakas. Kemudian ada pulpen ya, pulpen kita pukul-pukulkan gitu. Nah, nanti terdengar suara. Ini bisa juga kita gunakan untuk mengiringi gerakan tarian ya Nana ya. Selanjutnya, nah, memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Nah, pola lantai itu apa anak-anak? Nah, kita simak dulu penjelasan Bu Sonia. Kamu dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian dapat dipentaskan secara berkelompok. Kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Nah, pola lantai itu sendiri adalah pola atau garis yang dilewati penari. Nah, jadi anak-anak saat menari, tentu kalian pernah ya melihat tarian-tarian. Untuk tarian-tarian berkelompok atau yang ditarikan lebih dari 2 orang, itu bisa kita lihat pola lantainya anak-anak. Pola lantai itu seperti barisan-barisan ya anak-anak yang membentuk suatu pola. Ya, kalau di sini pengertiannya adalah garis, seperti garis yang dilewati penari. Ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal, diagonal, bermacam-macam. Di pertemuan kali ini, Bu Sonia akan memberikan 3 contoh sesuai buku kalian. Ada apa saja? Ya, pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal ini berarti para penari berbaris lurus ke samping ya anak-anak ya. Nah, ini namanya pola lantai horizontal, membentuk garis horizontal penari-penarinya. Lalu ada lagi pola lantai berbentuk huruf V. Nah, ada 1 orang di depan, kemudian 2 orang di belakangnya, dan di belakangnya lagi semakin melebar jaraknya. Ya, sehingga jika kita lihat dari atas atau dari depan, pola lantai ini berbentuk huruf V. Lalu ada pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal ini seperti yang biasa kalian lakukan kalau kalian berbaris sebelum masuk kelas ya. Jadi, membentuk satu barisan lurus ke belakang anak-anak. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola lantai. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Bu Sonia.
Untuk anak-anak kelas 2, kalian ada tugas. Nah, setelah ini Bu Sonya akan mengirimkan video tarian burung kutilang. Kalian menirukannya ya, dan kirim video ke Google Classroom paling lambat tanggal 2 November. Nah, selamat mencoba dan selamat berlatih menari. Tetap sehat selalu. Sampai jumpa.